Nomor 6, Peter Burns merupakan gubernur jenderal pertama VOC. Salah satu tindakan gubernur jenderal Peter Burns selama memimpin VOC adalah A. Membangun Batavia sebagai kota perdagangan, B. Melakukan konfrontasi dengan pedagang Inggris atau AIDS ya, C. Membangun pos perdagangan di wilayah Banten, D. Menjual tanah di Banten dan Jayakarta kepada swasta, atau E. Membumi hanguskan Jayakarta untuk dijadikan pelabuhan. Langsung saja jawabannya yang C. Membangun pos perdagangan di wilayah Banten. Adapun kebijakan Peter Burns lainnya itu membuat monopoli dagang internal Belanda saja, mendirikan pos pedagang di Banten sudah tadi ya, mengadakan perjanjian perdagangan dengan Maluku dan menaklukkan Pulau Timor dan mengusir Spanyol dari Tidore. Nomor 7, semua sumber sejarah yang telah dikumpulkan dalam proses heuristik harus melalui tahap kritik sumber. Kritik sumber terhadap sumber lisan dapat dilakukan dengan cara A. Melampirkan rekaman sebagai bukti sumber lisan, B. Mengecek kebenaran pada laporan penelitian, C. Menyajikan seluruh informasi yang disampaikan informan, D. Membandingkan hasil wawancara dengan sumber tertulis, atau E. Melakukan cek silang dengan beberapa informasi lainnya. Jawabannya yang E. Melakukan cek silang. Kadang-kala kan informan satu itu kadang-kala cuma punya sedikit informasi. Nah, kita cari informan lainnya, dan yang harus ditekankan di sini ini juga sumber lisan, bukan sumber tulisan. Jadi harus banyak pembuktian ataupun penguatan data. Nomor 8 ya. Arca, fosil, dan artefak merupakan benda-benda peninggalan sejarah. Benda-benda tersebut dapat digunakan sebagai sumber dalam penelitian sejarah karena A. Memperkuat informasi dalam sumber tertulis, B. Menunjukkan hasil historiografi tradisional, C. Mempengaruhi kehidupan masyarakat, D. Menunjukkan perkembangan kebudayaan, atau E. Menggambarkan kondisi sosial masyarakat. Jawabannya yang D. Menunjukkan perkembangan kebudayaan, karena di sini merupakan arca, fosil, artefak merupakan benda peninggalan sejarah. Jadi kita lihat bentuknya tuh, arca yang pertama, kedua, ketiga, fosil pertama, kedua, ketiga. Nah, itu tentu juga berbeda-beda sesuai dengan manusia pendukungnya. Nomor 9, Gilbert merupakan mahasiswa yang berasal dari Jayapura. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, Gilbert diwajibkan membuat skripsi. Ia memilih meneliti tentang Franz Kaysepo. Tahu Franz Kaysepo nggak? Nah, dalam perjuangan integrasi, lalu dia menulis ya tentang Franz Kaysepo dalam perjuangan integrasi Papua Barat ke wilayah NKRI. Gilbert memilih penelitian mengenai Franz Kaysepo karena memiliki A. Kedekatan emosional, B. Kedekatan intelektual, C. Kemampuan bercerita, D. Penguasaan bahasa, atau E. Pengetahuan budaya. Jawabannya langsung saja yang A, karena berasal dari wilayah yang sama. Nomor 10, penemuan kejoken mendengar di sejumlah tempat di Indonesia menjadi bukti pengaruh kebudayaan Baksoan Hua-Bin. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pendukung kebudayaan Baksoan Hua-Bin telah mengenal A. Pola hidup menetap, B. Sistem kelompok sosial, C. Kegiatan bercocok tanam, D. Pembuatan peralatan dari logam, atau E. Cara membuat batu secara halus. Jawabannya yang B. Sistem kelompok sosial. Kalau pola hidup menetap itu dia nanti langsung saja jawabannya itu kakak revisi ya. Kakak salah baca tadi, jawabannya yang A. Pola hidup yang menetap. Kebudayaan Baksoan Hua-Bin masuk ke Indonesia pada saat Indonesia sebenarnya mengalami zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Nah, di sini agak salah soal sedikit, harus direvisi soalnya, karena penemuan kejoken Marjunger. Kejoken Marjunger sendiri adalah tumpukan sampah dapur. Nah, kejoken Marjunger berada pada masa Mesolitikum. Pada zaman Batu Tengah itu masyarakat belum sepenuhnya menetap, tapi masih menetap sementara. Nah, untuk itu soalnya harus sedikit direvisi. Tapi di sini kita tetapkan jawabannya yang A, pola hidup yang menetap. Nggak jadi yang B ya, karena memang dari awal sebelum zaman Baksoan Hua-Bin menetap, manusia purba sudah hidup secara berkelompok.